Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah yang ada di pikirannya tentang kamu. Oke. Aku sambil makan permen jelly, jadi bawaannya tuh seneng gitu ya. Ya udah, nggak penting ya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Dan aku bakal kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang kamu mau cek energinya. Oke, silakan ditunggu. Udah, itu aja. Kita mulai. Yang ada di pikirannya tentang kamu. Seperti biasa ya, kalau weekend kita cek energi seseorang. Tapi ini bukan weekend ya. Udah hari apa? Ya udah. Kemarin aku agak kecapean soalnya. Biasa, so sibuk. Ya udah lanjut. Kalian doain aja ya supaya aku tiap hari bikin video. Sehari 3. Ya banyak banget sehari 3. Yang ada di pikirannya tentang kamu. Di sini tuh kayak ada seseorang yang apa ya? Kalau misalnya kamu feminin, kamu tuh suka ngerasa kayak dia menghambat apa ya? Anggaplah misalnya dia itu masa lalu kamu mau move on dari dia, kamu feminin, kamu mau move on dari dia, tapi kamu suka ngerasa kayak dia masih menghambat proses move onnya kamu gitu. Entah emang beneran dia menghambat atau kamunya aja yang ngerasa kayak masih ketarik sama dia, jadi ngerasa kayak terhambat gitu mau move on, kayak terhambat mau menjauh juga. Ya ada di pikirannya tentang kamu, tapi nggak tahu ya entah siapa yang feminin siapa yang maskulin di sini, bisa kamu atau dia. Cuma yang aku rasa di sini yang femininnya suka ngerasa kayak terhambat, mau menjauh, mau pergi, mau move on tuh kayak terhambat karena si maskulin. Nggak tahu maskulinnya ngapain ya, masih suka ganggu, masih mau komunikasi atau masih suka godain kamu gitu ya. Dia ini kayak pengen ngelakuin sesuatu sebenarnya sih ke kamu, cuma kayak masih dia tahan-tahan. Kenapa dia tahan-tahan ya? Sebenarnya dia juga ngerasa ada hambatan. Nah karena beberapa hambatan itu jadi dia masih tahan-tahan, maju mundur gitu kali ya. Yang ada di pikirannya tentang kamu, aku ngerasa dia masih suka kepoin kamu sih. Kadang kamunya juga acuh atau udah gak peduli atau udah gak mau tahu gitu. Tapi ya itu, dia masih suka memperhatikan kamu. Kamu bikin dia introspeksi juga sih. Dia jadi berpikir, dia sadar malah sebenarnya dia itu seseorang yang membahayakan buat kamu. Kamu juga udah ada yang kasih batasan sih aku ngerasanya. Makanya kamu banyak dari kalian yang agak-agak acuh, bodo amat, gak peduli gitu kan. Ada rasa dia pengen mendekat ya kayaknya ya. Sebentar aku cek deh. Ini maksudnya apa ya kartunya ya, biar lebih pasti. Iya sih. Apaan tuh? Tiba-tiba iya sih. Iya, dia kan pengen mendekat atau menghampiri kamu. Dia tuh kayak pengen memperbaiki hubungan sama kamu. Misalnya balikan lagi atau silaturahmi aja gitu yang baik.
nggak nggak harus balikan ya. Kayaknya dia pengen mulai dari awal lagi hubungan sama kamu. Kayak mulai dari nol, mulai dari awal. Apalagi kalau kamu sama dia pernah punya konflik ya. Pengennya ya baik-baik aja. Dia sering kepikiran kamu sih, kayaknya nih. Walaupun energi dia di sini pasif ya, lambat banget gitu geraknya. Akhir-akhir ini dia tuh sering baper, sering ya nggak tenang aja gitu, baper, gampang sensitif, gampang sedih, galau, melo. Karena apa aja, nggak harus tentang hubungan kalian sedihnya. Misalnya ada sesuatu yang bikin dia sedih nih di pekerjaannya, terus dia langsung melo gitu ya, galau. Tapi ada beberapa dari mereka yang menganggap hubungannya sama kamu ini masih ngegantung, kayak masih ngambang gitu. Atau ya sebenarnya dia juga masih terbayang-bayang tentang kamu. Energinya ada sih dari mereka yang kayak masih nunggu-nunggu sih. Mungkin menurut dia apa ya, kayak hubungan kalian tuh belum ada akhir sesuatu yang pasti. Makanya ada yang masih kayak nunggu akhirnya seperti apa nantinya. Tujuan dia punya tujuan dia saat ini lebih ke transformasi untuk dirinya sendiri, perubahan di dalam dirinya. Kayaknya itu tujuan dia saat ini. Kalian pernah punya keinginan buat punya ini ya, hubungan yang serius, iya, menikah gitu, punya apa sih, punya rumah tangga atau berkeluarga sama kamu. Dia senang-senang aja sih, happy-happy aja bisa deket sama kamu. Ya bisa dibilang malah kamu tuh udah deket banget sama dia, kayak keluarga menurut dia, saking deketnya. Banyak yang mau bilang kalau kamu itu membawa energi positif buat dia. Kayak ada sesuatu yang berubah dalam hidup, dalam diri dia, dan itu menjadi lebih baik. Cie. Kamu positif ya. Kamu positif karena terlalu sering nontonin video tarot si Dinda. Karena Dinda positif, jadi kamu ikutan positif. Bisa gitu ya. Enggak, emang kalian orangnya positif kok di sini katanya. Tapi ada juga dari mereka yang ngerasa belum bener-bener ada closure di antara kalian. Makanya hubungannya tuh kayak ngambang, ngegantung gitu. Ini ada semut lagi nih. Terus aku lihat dia nih banyak diamnya. Tapi diam-diam tuh berpikir loh. Apa sih kalau kayak bulan mengelilingi bumi. Nah, kamu tuh buminya. Mikirnya ke kamu terus, porosnya ke kamu terus. Tapi dia ngerasa kayak dia disalahkan dari semua sudut gitu. Kayak misalnya apa ya? Contohnya, ya kamu juga mungkin menyalahkan dia menurut dia. Dan dari berbagai hal tuh ya kamu nyalahin dia juga. Misalnya ya adalah misalnya kamu nyalain dia dalam beberapa hal ini itu, jadi dia ngerasa ya semuanya dia yang salah gitu. Ya karena dia melakukan kesalahan juga, jadi dia masih ngerasa terikat sama kamu, atau mungkin ada rasa bersalah gitu ya, jadi susah juga gitu buat lepas dari kamu. Dia pengen komunikasi nih. Ada yang pengen komunikasi atau nunggu komunikasi dari kamu. Kalian ada yang LDR atau memang energinya udah
menjauh sih, udah berjauhan ya. Memang agak-agak nggak jelas nih hubungannya ya. Dia ngerasa, kadang dia juga menghindar sih dari kamu. Nggak tahu kenapa menghindar sedikit. Menghindar tapi sedikit ya. Dia lagi fokus ke masa depan juga sih. Tapi bisa dibilang ya, kamu tuh memberi cahaya buat hidupnya dia gitu. Ya pokoknya jadi terang lah hidup dia karena ada kamu ya. Apa nih kamu, lampu atau lilin? Bisa terang gara-gara kamu ya. Kadang ada rasa emosi juga sih dia ke kamu, tapi dia berusaha pendam. Dia berusaha gak kasih tahu kamu apa yang bikin dia emosi gitu. Ada keinginan dia buat memperbaiki hubungan sama kamu. Terutama kalau dia pernah bikin kamu sakit hati. Yes. Dia berusaha menghilangkan apapun yang menjadi penyebab masalah di antara kalian. Misalnya penyebab masalah kalian tuh apa? Nah, dia berusaha selalu ngeberesin masalahnya, selalu menghilangkan masalah yang ada gitu, selalu diselesain maksudnya. Di sini ya ada rasa dimana kayak dia ngejar-ngejar kamu, deketin kamu, atau menghampiri kamu. Tapi kamunya juga malah semakin dikejar kayak makin menjauh. Tuh hubungan kalian sih udah nggak baik di sini. Sudah tidak baik-baik saja. Di sini ada seseorang yang mengejar, mendekat, tapi ada seseorang yang kayak menjauh energinya. Jadi kejar-kejaran ya. Kejar-kejaran. Ada perasaan marah nih. Yang ngejar ini malah yang kayak marah gitu loh. Mungkin yang menjauh ini mungkin yang punya salah, yang punya dosa. Yang dia pikirkan tentang kamu, sebenarnya dia bisa bilang kalau kamu tuh seseorang yang apa ya, dia ngerasa cocok gitu loh kalau ditemenin sama kamu, kayak gitu maksudnya. Kayak ya pokoknya kamu seseorang yang asik deh gitu loh. Dia ngerasa ada kecocokan sama kamu. Dan kalau deket sama kamu tuh kayak banyak hal yang terjadi, tapi hal-hal baik, hal-hal positif, hal-hal keberuntungan. Iya, katanya gitu. Tapi memang di sini dia juga sadar sih, ada hal-hal yang apa ya, membahayakan di hubungan ini. Entah misalnya ya hubungan cinta segitiga, atau misalnya ada keluarga yang gak setuju. Nah itu sebenarnya kan sesuatu yang membahayakan kan di hubungan kalian. Dan kamu tuh menerima dia apa adanya ya. Iya, mau dia lagi kayak gimana keadaannya, kamu terima dia apa adanya. Ada kebahagiaan yang dia rasain sebenarnya dari hubungan kalian. Kebahagiaan ya, true happiness. Dia sadar kok ya hubungan ini bikin dia happy juga, bikin dia jadi lebih percaya diri, bikin dia jadi lebih percaya sama dirinya sendiri, bikin dia lebih mencintai dirinya, menghargai dirinya.
dia juga jadi lebih dewasa, lebih bijak, ada perubahan lah pokoknya di dalam dirinya. Ya pas dia punya hubungan sama kamu juga mungkin kurang lebih kamu mengajarkan dia banyak hal. Dia juga jadi lebih bijak, lebih dewasa, sengaja atau nggak sengaja gitu karena kamu. Ada yang kalian itu membantu dia healing, tapi ada juga yang memang mereka lagi proses healing nih dari kamu. Mungkin ya dia dihadapkan sama sebuah pilihan. Ya dia harus memutuskan sesuatu. Apalagi kalau hubungan kamu sama dia udah selesai, dia ngerasa harus ada sesuatu yang dia putuskan di sini. Banyak hal yang pengen dia achieve dalam hidup dia, terutama soal karir. Dia fokusnya juga lagi ke situ, makanya dia nggak terlalu fokus soal hubungan. Dan dia juga pengen adanya transformasi di dalam dirinya juga, pengen ada perubahan. Apa ya, kayak terlahir kembali gitu maksudnya. Pengen ada new beginnings di dalam hidupnya juga. Awal yang baru di dalam hidupnya, di dalam dirinya, pengen dirinya perubahan. Yang dia pikirkan tentang kamu, dia ngerasa perlu memberikan batasan di antara kamu sama dia. Tapi gak bisa dipungkiri, dia masih ada rasa kasihan, gak tega, ada rasa empati, simpati ke kamu juga. Pokoknya dia kayak masih ada perasaan lah, gak bisa bener-bener kayak lepas dari kamu gitu, gak peduli gitu, gak bisa ya. Walaupun di sini dia dihadapkan sama pilihan ya, dia harus memutuskan, tapi dia kayak agak susah ya lepas dari kamu tuh. Kayak ngerasanya ya udah cocoknya sama kamu gitu. Kok tiba-tiba aku yang sedih? Tuh di sini kan ada lagi karunya, bener yang tadi aku bilang, dia pengen bertransformasi, pengen berubah, ada perubahan di dalam dirinya, di dalam hidupnya, diulang-ulang karena kartunya yang keluar mirip ya. Dia pengen adanya ini sih, perkembangan buat dirinya sendiri, pengen ada fase baru untuk hidupnya, ada pembaharuan gitu maksudnya. Ya memang dia patah hati, ada kesakitan yang dia rasain, apalagi kalau ada separation ya di antara kamu sama dia, apalagi kalau tiba-tiba gitu menjauh atau tiba-tiba selesai hubungannya, itu pasti patah hati sih. Kalau dibilang dia baik-baik aja, enggak kok. Dia ngerasain patah hati juga. Apalagi kalau kamu sama dia ngejauh ya. Dan itu, patah hati itu yang bikin dia introspeksi habis-habisan ya. Introspeksi, apalagi kalau dia sendirian, wah langsung introspeksi, tapi ya flashback juga sih. Ingat jadinya yang dulu-dulu sama kamu. Aku ngerasa ya sekitar 4-60% kalian ini hubungan masa lalu. Selebihnya ya memang hubungannya gak jelas, atau ya deket-deket aja tapi kayak tiba-tiba ngejauh gitu. Dia nggak mau nunjukin apa yang dia rasain sebenarnya. Dia nggak mau nunjukin kalau dia tuh sedih, masih baper sama kamu, masih ada perasaan. Dia menyembunyikan apa yang dia rasakan, atau dia pura-pura aja gitu kalau semua baik-baik aja.
Dan sebenarnya dia ngerasa dia menikmati sih hubungannya sama kamu, kedekatan kalian, kebersamaan kalian kemana gitu ya. Maksudnya tuh kemana tuh pergi kemana gitu, dia enjoy, dia menikmati kebersamaan kalian. Tapi sayangnya dia nggak mau nerima resiko yang lebih besar gitu untuk kedepannya. Kan dia bimbang, jadi dia takut buat menerima resiko kedepannya tuh bakalan lebih berat atau beban nggak buat dia. Takut dia tuh, ya. Dia takut, terus dia ngerasa dia yang punya kuasa di dalam hubungan ini. Makanya banyak dari mereka yang kayak seenak-enaknya, semena-mena gitu ya dalam hubungan. Terus kamu yang harus nurut apa kata dia. Ada rasa dia pengen ketemu sih sama kamu. Dia pengen ketemu, terus dia sebenarnya pengen ya kayak kamu sama dia tuh ada bersama atau bersatu. Dia ngerasa juga kayak kalian tuh sepasang couple yang cocok, walaupun ya ada perbedaan lah ya. Kamu hadir dalam hidup dia tuh membuat hidup dia tuh lebih seimbang. Misalnya tadinya hidup dia nggak baik-baik aja nih ya, kayak apa ya gitulah pokoknya, terombang-ambing. Pas ada kamu tuh seimbang segalanya. Mungkin kamu juga bisa apa sih istilahnya, mungkin kamu bisa menyeimbangkan dia juga. Yang dia pikirkan tentang kamu, kayak yang tadi aku bilang ya, ini relate ya. Dia tuh jadi seseorang yang lebih baik mungkin karena kamu ngajarkan dia banyak hal, atau hadirnya kamu tuh bikin dia jadi lebih baik. Atau mungkin saat ini dia fokus untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Dia tuh pengen banget bilang ke kamu apa yang dia rasain. Dia tuh lagi ngerasa apa saat ini, apa yang dia rasain, entah keadaannya dia, entah apa yang dia rasain tentang kamu. Kayak kartu yang tadi nih, dia banyak mengambil pelajaran, hikmah, spiritual lesson juga dari hubungan kalian. Ya dia bersyukur lah bisa kenal sama kamu. Buat yang memang dia itu seseorang dari masa lalu, banyak dari mereka yang banyak dari mereka yang meninggalkan kamu ya lebih dulu. Bukan kamu yang meninggalkan dia, tapi mereka yang ninggalin kamu ya. Kadang kamu nge-share sesuatu di sosial media ya, atau nge-share lagu atau musik, dia tahu sih itu mungkin buat dia ya, kayak kamu tuh nge-share sesuatu itu untuk dia, mungkin ada pesan di dalamnya yang mau kamu sampaikan buat dia. Ini relate banget sama kartu-kartu sebelumnya yang aku bilang, mungkin dia punya salah sama kamu. Nah di sini makanya dia takut buat kontak kamu, buat hubungi kamu. Banyak dari kalian yang mungkin awalnya berteman atau sahabatan, tapi sayangnya dia tuh pengen hubungan kalian tuh lebih dari teman. Tuh dia ngerasa ketarik terus sih sama kamu. Yang tadi ya, makanya kayak susah lepas. Walaupun hubungan kalian so toksik apa, makanya susah lepas ngerasanya.
Nah, di sini tuh dia masih nunggu. Ada kartu-kartu yang bilang masih nunggu. Dia masih nunggu tanda-tanda atau kode-kode dari kamu. Banyak hal yang bikin dia ingat tentang kamu. Apapun lah, dimanapun, kayak banyak hal dia jadi ingat sama kamu. Yang tadi aku bilang ya, banyak dari mereka yang lagi proses healing dari kamu. Mungkin ya ada sesuatu yang melukai dia juga, mungkin hubungan kalian atau keadaannya membuat dia terluka. Dia tahu sih, dia udah mengacaukan segalanya, dia udah bikin semuanya berantakan. Mungkin ya dia berharap siapa tahu suatu saat nanti kalian bisa bareng-bareng atau bersama lagi. Dan mungkin dia pernah menyakiti kamu ya sama kata-katanya dia. Dia berharap dia bisa menarik semua kata-katanya yang pernah dia ucapkan dulu ke kamu. Tuh, dia ingat sama kamu. Dia lihat apa, banyak hal, apapun dia ingat sama kamu. Ya kayak dia manapun tuh dia kayak cari-cari kamu, ingat sama kamu, lihat ini, lihat itu, dia jadi ingat sama kamu juga. And the last card is I want you. Dia tuh sebenarnya maunya mungkin kamu, pengennya kamu, tapi kan nggak tahu ya faktanya tuh kayak gimana hubungan kalian sekarang. Ya, from the bottom of his heart atau her heart, ya, I want you. Ya, dia tuh pengennya sebenarnya ya sama kamu, cuma nggak tahu keadaan hubungannya gimana, faktanya seperti apa, yang mengharuskan dia gimana. Tapi ya sebenarnya ini, ya, I want you. Oke, itu aja, gengs. Semoga menghibur dan bermanfaat ya. Tungguin video aku selanjutnya ya. Oke, ini zodiak dia atau zodiak kamu. Ada zodiak Aries, Gemini, Sagittarius, Virgo, Cancer, Libra, Capricorn, Pisces. Inisial hurufnya ada huruf M, O, L, H, E, S, T, Q, K, R, D, N, J. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin videoku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.